Perkenalkan, saya Nurul Safika. Di sini saya akan membahas mengenai integrasi kearifan lokal yang ada di Indonesia ke dalam pembelajaran biologi. Jadi, kearifan lokal ini merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Dan biasanya, kearifan lokal ini diwariskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, di sini saya mengambil satu jenis kearifan lokal Melayu yang berasal dari Riau, yaitu tari zapin. Nah, tari zapin ini merupakan salah satu kearifan lokal Melayu yang sampai saat ini masih ada dan juga dilestarikan. Nah, tari zapin ini berkembang dan meluas di Nusantara bersama dengan penyebaran agama Islam. Tarian ini mengangkat kisah mengenai kehidupan masyarakat Melayu, dan tari ini mempertunjukkan gerak kaki yang cepat mengikuti hentakan pukulan para gendang kecil atau bisa disebut dengan marwas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini kita akan belajar mengenai sistem gerak. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak. Anak-anak tahu nggak sih, negara kita, negara Indonesia ini merupakan negara dengan banyak sekali keanekaragaman budaya. Beberapa di antaranya ini tercipta dari akulturasi kebudayaan yang menciptakan kesenian baru. Salah satunya adalah tari zapin. Nah, jadi tari zapin ini merupakan hasil dari campuran budaya Arab dan juga budaya Melayu, dan berkembang dari unsur sosial masyarakat dengan ungkapan ekspresi dan wajah spiritual. Nah, zapin ini berasal dari bahasa Arab zafin yang artinya menggerakkan kaki dengan cepat mengikuti rentak pukulan. Nah, gerakan-gerakan yang ada di dalam tari zapin ini ada gerak pembuka atau salam, gerak ikan inti, dan juga gerakan penutup. Gerakan kita ini sebenarnya merupakan hasil kerjasama dari rangka dan juga otot. Otot merupakan bagian tubuh yang mampu berkontraksi, sedangkan rangka ini tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Jika otot berkontraksi, secara otomatis rangka juga ikut bergerak, karena otot terletak melekat erat dengan rangka. Nah, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa otot adalah alat gerak aktif, sedangkan rangka ini merupakan alat gerak yang pasif. Mengapa rangka dapat dikatakan sebagai alat gerak pasif? Hal ini disebabkan karena pergerakan rangka sebenarnya disebabkan adanya kontraksi otot. Jadi, sistem gerak ini merupakan sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif manusia ialah otot-otot yang menempel pada tulang dan rangka manusia, sedangkan alat gerak pasif yang ada pada manusia ini adalah sekumpulan tulang-tulang yang membentuk rangka. Rangka merupakan susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Nah, jadi rangka terletak di dalam tubuh dan terlindungi oleh otot-otot dan juga kulit. Rangka ini terdapat di dalam tubuh disebut dengan rangka dalam atau endoskeleton. Nah, anak-anak, jadi manusia memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras dan tulang rawan. Rangka manusia ini dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang yang ditunjang oleh struktur lain seperti tendon, ligamen, dan juga otot. Rangka tubuh bagian dalam ini tertutupi oleh kulit dan daging. Hal ini bertujuan untuk melindungi bagian-bagian dalam kerangka yang bersifat lunak. Jika terjadi kerusakan akibat gesekan organ-organ yang lebih keras dibandingkan organ yang lunak. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai fungsi rangka. Rangka merupakan suatu alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Dan tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia memiliki bentuk yang beraneka ragam sesuai dengan kedudukannya di dalam tubuh dan juga fungsinya. Secara umum, fungsi rangka ini yang pertama ada sebagai alat gerak pasif, memberikan bentuk pada tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, lalu sebagai pelindung organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, lalu tempat pembentukan sel darah, dan yang terakhir tempat untuk menyimpan kalsium dan juga fosfat. Nah, selanjutnya jenis tulang. Jadi ada dua jenis tulang. Yang pertama ada tulang rawan dan tulang keras.
Selanjutnya, bentuk tulang. Bentuk tulang ini ada beberapa bentuk. Yang pertama ada tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk pipih atau tipis. Contohnya itu ada tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. Yang kedua ada tulang pipa. Tulang pipa ini terdiri atas epifis atau bagian ujung tulang yang membesar seperti bongkol. Dan juga diafisis, yaitu bagian tengah tulang di antara dua epifis. Selanjutnya ada tulang pendek. Tulang pendek ini memiliki bentuk kubus atau pendek dan tidak beraturan. Contohnya itu ada ruas-ruas tulang belakang dan juga pangkal lengan. Lalu yang terakhir ada tulang tak berbentuk. Tulang tak berbentuk ini memiliki bentuk yang tidak teratur. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa, pendek, ataupun pipi. Contohnya itu adalah wajah dan tulang belakang. Selanjutnya kita membahas mengenai hubungan antar tulang. Jadi hubungan antar tulang di dalam tubuh ini disebut dengan artikulasi. Nah, agar artikulasi dapat bergerak, diperlukanlah struktur khusus yang disebut dengan sendi. Nah anak-anak, terbentuknya sendi ini dimulai dari kartilago di daerah sendi. Yang mula-mula, kartilago ini akan membesar, lalu kedua ujungnya ini akan diliputi jaringan ikat. Kemudian, kedua ujung kartilago akan membentuk sel-sel tulang dan keduanya ini diselaputi oleh selaput sendi. Yang mana selaput sendi ini akan menghasilkan minyak pelumas tulang yang disebut dengan cairan sinovial. Nah, di dalam sistem rangka manusia, terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinertrosis, amiartrosis, dan juga diartrosis. Nah, jadi sinertrosis ini adalah hubungan antar tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan ikat yang mengalami osifikasi, sehingga tidak memungkinkan adanya pergerakan. Lalu yang kedua ada amfiartrosis, di mana amfiartrosis ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Dan yang ketiga, yang terakhir ada diartrosis. Diartrosis ini merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara lebih bebas. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kelainan dan gangguan sistem gerak manusia. Beberapa kelainan dan gangguan sistem gerak manusia yaitu ada retak tulang, ada patah tulang, ada folio, sipilis, ada layu sendi, kelainan pada tulang, ada osteoporosis, nekrosa, dan yang terakhir ada TBC tulang. Kita cukupkan dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, sistem gerak pada manusia ini meliputi rangka dan juga otot. Rangka ini dibedakan menjadi skeleton aksial dan juga skeleton apendikuler. Lalu, berdasarkan jenisnya, tulang ini dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan juga tulang sejati. Tulang sejati dilihat dari matriksnya terdiri atas tulang kompak dan juga tulang spons. Dan berdasarkan bentuknya, tulang ini dibedakan menjadi 3, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan juga tulang pendek. Dan hubungan antar tulang ini disebut dengan persendian atau artikulasi. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ingat ya, tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.